Nah. Inilah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau maju duluan ke depan? Bisa nggak ya, Bapak Alpian? Tolong maju ke depan, pimpin doanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, terima kasih anak Ibu Alpian. Silahkan duduk. Ibu. Dapat es krim. Tadi kita sudah berdoa. Terus Ibu mau mencek kehadiran Bu Alpian. Dari Alpian adalah Alpian. Ada Bu, hadir Bu. Norman ada Norman, angkat tangannya Norman. Norman adalah Norman. Ada Bu. Iya, pandai terus Bu. Hadir terus Bu. Hardinawati ada nggak Hardinawati? Hardinawati ada. Ada. Iya. Bapak Bahrujis ada Bahrujis? Izin ke WC Bu, orangnya tadi. Oh, inggih. Hadir semuanya lah, pintar lah. Oh, sudah hadir semuanya. Ibu hadir semuanya. Iya. Bu Bahrujis bisa mengawani ulun Bu. Oh, inggih. Tadi kita sudah berdoa, sudah Ibu absen. Ayo kita menyanyi dulu supaya lebih semangat. Ayo, ini ada lagu sorak-sorak bergembira. Terlihat pintar? Kelihatan nggak? Terlihatlah. Kelihatan Bu. Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak. Bersorak, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Iya, supaya kita semuanya bergembira selalu. Yeay. Hari ini Ibu memulai pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Materi kita hari ini itu mengenai balik. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita itu adalah nanti kalian akan mengetahui pengertian balik secara bahasa. Terus mengetahui pengertian balik secara istilah dan mengetahui pentingnya dalam tanda-tanda kedewasaan itu seperti apa. Kemudian membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu juga seperti apa dan bagaimana. Terakhir itu bersuci. Nah, bersuci itu pun seperti apa caranya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini adalah soal nomor 1, itu bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa yang tahu? Alpian?
Iya, baru Jis dulu, Iya, Bu. Baru Jis. Iya, Bahru Jis. Tahu tidak? Membedakan laki-laki dan perempuan kalau dilihat dari fisiknya seperti apa? Rambutnya panjang, Bu. Kalau binian rambutnya Iya, panjang. kalau laki-laki apa? Kalau Rambutnya panjang pendek. lakian gak ada berambut, boy. Iya. Gundul. Ada gundul. Gundul. Biasanya rambutnya pendek, ya kan? Kalau Iya. perempuan tuh rambutnya panjang. Panjang. Kalau Dan bebunya, dia perempuan bebunya. biasanya pakai rok. Nah, kalau laki-laki pakai celana, ya kan? Kita terus pintar lah. Terus, nah sekarang ini materi kita tuh mengenai balik. Nah di sini Ibu akan menjelaskan pengertian di sini balik gue menurut pacaran, bahasa. boy. Nah, Kaina dulu pintarlah Bu pacaran. Kita sekolah dulu. Nah, dengar dulu Ibu menjelaskan. Di sini pengertian balik itu menurut bahasa itu artinya sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Artinya awalnya dari anak-anak sampai menjadi orang yang lebih dewasa. Terus menurut hukum Islam, balik itu adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kelas 4 ini tahu nggak perbedaan mana perbuatan yang baik, mana yang buruk? Kalau mencuri mangga tetangga itu baik buruk perbuatannya? Tidak baik, Bu. Baik, gue. Iya, tidak Tidak baik. Tidak baik. Iya. Amun Nah, ambil nopang, Bu, ambil mangga orang itu tak ke halaman kita, Bu, boleh diambil, Bu. Mau gugur, rasanya bila gugur itu boleh aja diambil. Pintar kan kalau sudah gugur lah. Yang bagusnya itu kita minta izin supaya Inggih. Harusnya kita minta izin dulu ya kalau supaya lebih halal. Nah, terus lah kita terus. Nah, sekarang di sini ada apa itu taklif? Nah, taklif itu pembebanan atau beban. Dan mukallaf itu adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Artinya nanti bila seseorang itu sudah balik, nah seseorang itu akan mendapat pembebanan atau beban yang biasanya tidak diwajibkan menjadi diwajibkan. Nah, contohnya seperti sholat. Nah sekarang buka halaman buku paketnya itu buka halaman 51 sampai 59 sampai 61. Nah, kalian bisa membaca, silahkan membaca dahulu. Nah, untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Bawa bukunya, Bu. Tak tinggal kah? Nanti Iya, pintarlah Bu. kalau jadwal itu lebih diperhatikan malam, nyusun jadwal. Nah, jangan sudah pagi, apalagi bangun paginya sudah talayur jar orang Banjar tuh talayur. Nah, maginnya Bu. Tinggal, gas belajar emang enggak tinggal. Bu. Iya. Nah, Bu, sudah betakon, membaca? Amunnya kita belum balik, Bu, boleh helik ada sembahyang. Bu Hanpian misalnya belum balik, itu pintarnya memang belum dibebankan ya secara agama itu belum dibebankan wajib anunya. Tapi Bu Hanpian itu masih masa pembiasaan. Jadi meskipun belum balik itu usahakan dibiasakan untuk belajar sembahyang, belajar mengaji, puasa meskipun belum diwajibkan. Jadi bila sudah dewasa nanti sudah terbiasa. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelas kita ini menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Halimatus Sa'diyah, ketuanya itu Ibu Halimatus Sa'diyah. Kelompok kedua itu Norman, kelompok ketiga itu Hardinawati, kelompok 4 itu Nur Hasanah. Ayo bagi kelompoknya dulu. Duduk di tempat di mana kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menampilkan atau
kita di sini akan mencari suatu solusi. Nah, solusi dalam suatu masalah atau problem based learning. Nah, untuk kelompok 1 ini tugasnya, jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Kemudian untuk kelompok 2, jika kamu mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Kelompok ketiga, bagaimana cara mandi junub? Dan untuk kelompok 4, bagaimana hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan? Nah, untuk anak-anak ibu, silahkan mencari sumbernya, itu bisa berasal dari buku panduan, buku modul, buku paket, internet. Jadi terserah pintarlah, cari sumbernya. Dan ibu beri waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Berilah ke perpustakaan, Bu. Dan, apa pintar? Berilah ke perpustakaan, Bu. Atau ke kantin. Oh, boleh. Boleh aja dulu sebentar meminjam buku di perpustakaan. Nanti dibawa ke kelas, ibu beri izin, boleh mencarinya. Terus mintalah, ini sudah selesai. Sudah selesai, ibu minta presentasinya nanti. Nah, sudah selesai waktunya, silakan presentasi. Untuk kelompok 1, itu Halimatus Sa'diyah, tolong dibacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, Bu. Nah, itu pertanyaannya, jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Silakan dibacakan. Memberikan empati, Bu. Yang kedua ditutupi dengan jaket. Oh iya. Yang ketiga carikan pembalut, Bu. Iya, nah itu yang ya bagus sekali jawabannya. Itu tindakan yang harus kita lakukan. Terima kasih anak Ibu Halimatus Sa'diyah, silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian kelompok 2 itu Norman, silahkan maju ke depan dan bacakan hasil kelompoknya. Iya. Pertanyaannya, jika kamu mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Silahkan dibacakan. Ya, Mandi. tetap tenang, Bu. Ya. Menganggap hal itu adalah yang wajar, Bu. Yang ketiga, membersihkan diri dengan mandi junub. Iya. Dengan orang yang dapat dipercaya, Bu. Iya, nah bagus. Terima kasih anak ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 3, Hardinawati. Silakan maju ke depan. Iya, Bu. Ya. Silakan. Ya, cara mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Ya, satu membasuh kedua telapak tangan, Bu. Ya. Yang kedua, bersihkan alat kelamin hingga bersih. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, membaca niat. Yang kelima, mengguyurkan ke kepala air ke bagian tubuh sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, dan menggosok tubuh. Iya. Terima kasih. Silakan duduk pintar. Sekarang kelompok 4 itu Nur Hasanah. Silakan maju ke depan untuk membacakan presentasinya. Ada Nur Hasanah? Iya, silakan baca. Bagaimana hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan? Iya. Belikan, Mbak. Belum sebentar lagi. Nah, di sini tadi hukum khitan itu adalah membersihkan. Jadi hukumnya itu adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya kalau kedokteran itu perempuan itu tidak dianjurkan. Nah, sekarang apa refleksi kita hari ini? Nah, refleksi kita hari ini, kita tadi sudah belajar tentang balik. Balik itu artinya sampai, kemudian balik bagi laki-laki itu tanda-tanda baliknya adalah pertama ihtilam, keluarnya sperma atau mani. Yang kedua, telah sampai umur, itu umurnya biasanya 15 tahun.
Terus telah tumbuh bulu kemaluan. Nah, terus balik bagi perempuan itu ulun buai. ya, tanda-tanda balik bagi perempuan itu telah berusia biasanya paling 9 tahun dan telah haid. Kemudian sama telah tumbuh bulu rambut di sekitar kemaluan, terus ihtilam. Nah, juga ihtilam ya, keluar air mani. Nah, dan ini seperti anak ibu tadi Hardinawati, benar ya tata cara mandi wajibnya itu mencuci tangan. Nah, dan seterusnya ini sampai mengguyur air pada seluruh tubuh. Ya, ada yang ditakunakan ke Pintar? Sudah paham semuanya? Paham ya? Paham, Iya. Bu. Nah, sekarang iya, kenapa pentingnya 15 menit. Pentingnya mandi wajib itu pentingnya mandi wajib itu karena anjuran Rasulullah sangat penting karena berefek pada ibadah kita. Kalau kita dalam keadaan junub itu ibadah kita meskipun kita melakukan ibadah sholat, sembahyang gitu ya, pasti ibadahnya tidak sah. Nah, sekarang waktunya menjawab soal. Silahkan kalian menjawab soal. Ini ada 5 soal. Kerjakan soalnya di buku tulis. Dan setelah selesai, itu silahkan dikumpul dan Ibu akan nilai. Nah, hari ini kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita tadi belajar tentang balik. Kemudian kita belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Dan tentang mandi wajib. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang itu kita akan membahas tentang balik menurut pandangan ilmu biologi. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat bagi kita, baik diri kita, baik ataupun orang lain. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Ibu Nur Hasana, silahkan pimpin doanya. Atau yang lain? Alfian? Bu. Oh ya, pimpin doa pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ya, terima kasih anak ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.